Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Melisa Febrianti dengan NIM 23031078 dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya akan menjelaskan tugas akhir Administrasi Supervisi Pendidikan yang berjudul Perspektif Ilmu Pendidikan Islam. Ini adalah cover buku yang saya gunakan untuk tugas akhir ini. eh Materi yang akan saya bahas adalah 3 bab, yaitu bab 4 yang berjudul Administrasi Kesiswaan, bab 5 Administrasi Belajar dan Pembelajaran, bab 6 Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan. Langsung saja ke bab yang pertama, yaitu Administrasi Kesiswaan. Pengertian Administrasi Kesiswaan. Administrasi kesiswaan adalah proses pengurusan segala berkaitan dengan siswa. Pembinaan sekolah dimulai dari perencanaan penerimaan siswa, pembinaan siswa di sekolah sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Menurut Mulyono, dalam administrasi dan organisasi pendidikan, mengungkapkan bahwa administrasi kesiswaan adalah seluruh proses kegiatan yang sudah direncanakan dan diusahakan dengan sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta, seluruh siswa dalam lembaga yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses PMB dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, B. Dasar Administrasi Kesiswaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan yang pertama, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Yang ketiga, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Dari beberapa dasar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum manajemen kesiswaan di sekolah yaitu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan baik yang memiliki potensi kecerdasan maupun memiliki kelainan fisik. Yang C, tujuan dan fungsi administrasi kesiswaan. Tujuan umum administrasi kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan khusus administrasi kesiswaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan psikomotor peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat dan minat peserta didik, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan terpenuhinya hal tersebut, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik dan mencapai cita-cita mereka. Yang D, prinsip-prinsip administrasi kesiswaan. Beberapa prinsip dasar yang harus mendapatkan perhatian berikut ini, yaitu yang pertama, siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka. B. Keadaan dan kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat, dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan wahana kegiatan yang beragam sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. Yang C, pada dasarnya siswa hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan.
Yang D, pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik. Selanjutnya E, perencanaan administrasi kesiswaan. Dalam bagian perencanaan kesiswaan ini akan diutarakan dua hal, yaitu yang pertama, sensus sekolah. Adalah pencatatan anak-anak usia sekolah yang diperkirakan akan masuk sekolah atau calon siswa. Dengan demikian, sensus sekolah untuk sekolah dasar adalah anak-anak yang akan masuk sekolah dasar. Sensus sekolah untuk sekolah menengah pertama adalah para siswa kelas tertinggi sekolah dasar. Sensus sekolah untuk sekolah menengah atas adalah siswa-siswa kelas tertinggi sekolah menengah pertama. Yang kedua, penentuan jumlah siswa yang diterima. Berapa jumlah siswa yang akan diterima di suatu sekolah sangat bergantung pada jumlah kelas atau fasilitas tempat duduk yang tersedia. Perakiraan jumlah siswa yang akan diterima bisa dibuat berdasarkan perakiraan siswa yang akan meninggalkan sekolah. Penerimaan siswa baru pada umumnya hanya untuk kelas permulaan atau kelas 1. Yang F, administrasi kesiswaan perspektif ilmu pendidikan Islam. Hakikat siswa dalam Islam bahwa manusia adalah makhluk mulia yang sudah dibekali potensi dan fitrah yang menakjubkan. Harus dijaga serta dididik agar potensi dan fitrah tersebut tumbuh menjadi manusia yang kamil. Peserta didik dalam pendidikan Islam selalu terkait dengan pandangan Islam yang terkait dengan pandangan Islam tentang hakikat manusia. Sebagai makhluk Allah yang memakmurkan bumi, manusia diberi kelebihan dan juga keistimewaan yang tidak diberikan kepada makhluk lain, yakni kecerdasan akal dan kepekaan hati yang mampu berpikir rasional dan merasakan sesuatu di balik materi dan perbuatan. Keutamaan yang diberikan Allah kepada manusia yang lain adalah fitrah, yakni potensi manusiawi yang educable.